hormati tim penilai nasional Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang kami hormati tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan yang saya banggakan Bapak Ibu rekan-rekan koordinator Pokja di Pembangunan Zona Integritas Imigrasi Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka secara virtual pada pagi hari ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Lukmanul Hakim Adinegoro Payambo, dan hari ini merupakan awal minggu ketiga sejak prosesi serah terima jabatan dengan pejabat sebelumnya. Saya bertugas sebagai Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Merauke. Jadi praktis baru 2 minggu, Pak. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan mencoba menyampaikan presentasi atau paparan singkat terkait perkembangan pembangunan zona integritas menuju predikat wilayah bebas korupsi pada Kadin Kelas 2 TPI Merauke. Sebelum kita masuk pada paparan, mungkin sebagai pendahuluan, saya akan mencoba memperkenalkan maskot WBK Imigrasi Merauke, yaitu SA Animha, yang merupakan akronim dari saya pelayan imigrasi handal, di mana kosakata dari Animha sendiri dalam bahasa salah satu suku di Papua diartikan sebagai manusia sejati, yang menggambarkan sikap ksatria, ulet dan tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Sedangkan sa sendiri kami deskripsikan secara simbolik dengan seekor rusa yang sebagaimana Bapak Ibu ketahui, objek tersebut merupakan ikon dari kota Merauke. Dan rusa sendiri adalah hewan yang kita tahu dikenal memiliki karakter yang gesit, cekatan, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Saat ini mempunyai misi untuk mengawal imigrasi Merauke dalam melakukan reformasi birokrasi menuju WBK. Demikian halnya juga dengan kami Animha, yang kami jadikan sebagai slogan atau moto pengabdian kami, yang merupakan singkatan dari Kantor Imigrasi Merauke, melayani dengan hati. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui seperti apa sih sebenarnya potret pelayanan yang terdahulu ada dan terjadi pada kantor imigrasi Merauke. Bisa kita lihat bahwa gedung kantor imigrasi Merauke yang dulu sangat tidak representatif, baik dalam hal luas bangunan maupun dalam aspek fasilitas lainnya yang dimiliki, sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 2017, gedung kantor itu masih sama. Ruang pelayanan, ruang loket pelayanan yang sangat tidak nyaman dan kurang mengindahkan aspek-aspek HAM, praktek pungutan liar yang masih marak terjadi tanpa adanya kontrol dan sistem pengawasan yang akuntabel, serta praktek percaloan pun juga masih ada, khususnya terkait pelayanan penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing, izin tinggal dan lain sebagainya. Selain berkomitmen menuju wilayah bebas korupsi, Imigrasi Merauke juga berkomitmen menuju wilayah bebas corona. Mengingat kesehatan Bapak Ibu sekalian merupakan kebutuhan primer yang tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi aparatur sipil negara sebagai salah satu faktor pendukung utama dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Secara faktual, sebagai gambaran umum, gedung dari Imigrasi Merauke saat ini beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Trikora nomor 88 Kabupaten Merauke, yang memiliki luas bangunan 1.740 meter persegi dan luas tanah 5.000 meter persegi, yang seharusnya membuat kantor ini terasa lebih nyaman bagi setiap pemohon layanan keimigrasian. Adapun syarat kepegawaian, jumlah personel yang bertugas berjumlah 37 orang dengan rincian 32 pria dan 5 wanita, di mana 11 diantaranya ditempatkan pada pos lintas batas imigrasi antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea, sedangkan sisanya bertugas di kantor imigrasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita langsung masuk ke poin pertama dari 6 area perubahan, yakni manajemen perubahan itu sendiri. Ya, memang untuk merubah pola pikir dan budaya kerja akan dapat memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.
sedianya memang perlu dilakukan internalisasi tentang nilai integritas kepada seluruh pegawai, dan hal tersebut selama ini telah secara intensif dilakukan antara lain melalui apel rutin baik di dalam maupun di luar ruangan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Imigrasi Merauke memberlakukan apel pagi secara rutin di dalam ruangan setiap hari Selasa dan Kamis dengan tujuan untuk melakukan internalisasi dan sebagai wadah brainstorming sekaligus edukasi bagi pegawai sebagai manifestasi dari pelaksanaan corporate university, dan juga sudah dibentuk tim pembangunan zona integritas. Selain itu, Imigrasi Merauke juga telah melaksanakan penandatanganan fakta integritas dengan Forkompinda di Kabupaten Merauke sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan good governance yang bebas dari korupsi. Selain itu, di samping penguatan zona integritas terpusat yang senantiasa dilakukan baik oleh pimpinan di kementerian, dalam hal ini Bapak Menteri maupun Kepala Divisi di kantor wilayah secara virtual, Kepala Satuan Kerja memang sedianya juga selama ini telah secara rutin melakukan pendampingan dan penguatan WBK dalam bentuk sosialisasi dan interaksi dengan seluruh pegawai pada Kadin Merauke di setiap kesempatan dan secara simultan akan selalu dilaksanakan. Adanya internalisasi dan penguatan dan pendampingan yang memang rutin dilakukan tersebut sedikit banyak memang telah mengubah mindset, pola pikir dan budaya kerja pegawai pada Kadin Merauke, yang terlihat dari yang pertama mungkin meningkatnya komitmen kerja, perubahan pola pikir dan budaya kerja, menurunnya risiko kegagalan akibat kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan. Seperti halnya sebelum pembangunan ZI, pimpinan melakukan pendekatan dan pembinaan secara langsung secara personal. Sebelum penerapan ZI itu tidak pernah dilakukan pembinaan langsung secara personal. Namun setelah penerapan itu keikutsertaan pegawai menjadi lebih baik dan berkurang pegawai yang menolak ikut serta dalam pembangunan ZI, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah peserta rapat dalam setiap pembahasan dan keterlibatan seluruh pegawai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di zona integritas. Untuk selanjutnya kami akan menjelaskan wilayah area perubahan penataan tata laksana Bapak Ibu, di mana terdapat 3 indikator penilaian, yakni keterbukaan informasi publik kepada masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi e-office, dan penerapan SOP untuk menunjang maksimalisasi kinerja pada Kadin kelas 2 TPI Merauke. Pada indikator penilaian pertama, yakni keterbukaan informasi publik, sebelum ZI itu kondisi sarana media komunikasi di Merauke memang masih minim dan belum terkelola dengan baik. Bahkan tidak ada call center yang dapat diakses langsung oleh masyarakat. Namun setelah ZI, Kadin Merauke yang memang terletak di ujung Indonesia ini Pak, telah memiliki media komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat secara langsung, yang bersifat 2 arah, baik melalui website di www.merauke.imigrasi.go.id, media sosial baik di Facebook, Instagram, dan Twitter, dan juga call center yang dapat diakses oleh masyarakat melalui SMS dan WhatsApp melalui nomor telepon yang tersedia, yakni 0823 989 111110. Bahkan kantor imigrasi Merauke saat ini juga telah memiliki YouTube channel yang menyuguhkan video informasi seputar pelayanan keimigrasian dan profil dari kantor imigrasi Merauke itu sendiri. Baik, Kadin Merauke juga telah memberikan sarana informasi yang tercetak dan telah ditempatkan pada area pelayanan keimigrasian, baik melalui banner, poster, spanduk, dan brosur yang dapat secara mudah dilihat oleh masyarakat. Selain itu, Imigrasi Merauke juga secara berkala setahun 2 kali memang telah melakukan diseminasi atau penyebaran informasi keimigrasian melalui radio yang selama ini bekerja sama dengan RRI. Namun karena faktor pandemik setahun beberapa bulan belakangan ini itu baru dapat dilaksanakan 1 kali di tahun ini. Dari segi pemanfaatan teknologi e-office, sebelum pembangunan ZI memang pemanfaatan e-office ini Pak belum dilaksanakan secara maksimal pada Kadin Merauke,
Salah satu contoh yang paling banyak adalah dari segi penggunaan SIPEP, di mana banyak pegawai yang tidak rutin mengisi misalnya jurnal harian dan juga pengiriman surat menyurat masih tidak disiplin menggunakan sistem surat masuk dan keluar. Akan tetapi setelah dilaksanakan ZI, seluruh pegawai dan pejabat struktural memang telah maksimal memanfaatkan teknologi e-office ini seperti pengisian SIPEP dan pengisian e-performance yang telah rutin diisi sesuai jadwal monitoring kinerja pada sistem kepegawaian maupun pemanfaatan sistem IT yang menunjang e-office seperti penggunaan aplikasi Sysmaker, Smart, Imonef, Bappenas dan lain-lain yang telah maksimal juga dijalankan. Selain itu, tim tata laksana juga telah memang secara rutin itu pada tiap bulannya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan e-office pada seluruh pegawai dan operator yang memanfaatkan e-office untuk mendukung kinerjanya sehari-hari. Bapak Ibu, tim penilai yang saya hormati, adapun indikator penilaian terakhir pada wilayah perubahan tata laksana adalah memaksimalkan penerapan SOP pada pelayanan Kadin Merauke yang sebelum pembangunan zona integritas. Pelayanan keimigrasian itu terkadang belum diterapkan sesuai SOP karena memang tidak ada pengawasan dari penerapan SOP-nya. Belum memiliki SOP inovasi pelayanan dan belum ada SOP turunan dari Ditjen Imigrasi. Namun setelah ZI, Kadin Merauke itu telah menerbitkan sedikitnya kalau tidak salah 12 SOP yang terdiri dari SOP turunan pelayanan keimigrasian dari Ditjen Imigrasi dan 2 SOP inovasi pelayanan. Dua SOP inovasi pelayanan itu terdiri dari SOP inovasi penerbitan paspor baru dengan metode mobile unit paspor dan SOP inovasi penerbitan pas lintas batas melalui metode emergency service, di mana memang kedua-duanya di-create selama ini untuk memfasilitasi pemohon yang tidak dapat datang secara langsung ke kantor imigrasi, mungkin dikarenakan sakit maupun yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas. Berikut ini merupakan sampel data Bapak Ibu sebelum dan sesudah pembangunan ZI dengan memaksimalkan pelaksanaan penerapan SOP dalam segi pelayanan paspor terhadap pemohon, di mana sebelum diadakan penguatan pengawasan penerapan SOP penyelesaian paspor rata-rata itu selama ini itu di atas 3 hari kerja. Namun setelah dilaksanakan penguatan secara berulang-ulang, maka pengawasan pelaksanaan paspor sebagai wujud komitmen dalam pembangunan zona integritas saat ini rata-rata penyelesaiannya maksimal 3 hari kerja sesuai SOP. Adapun pengawasan penerapan SOP pelayanan keimigrasian ini dilaksanakan atau diampu tugasnya oleh seksi lalu lintas dan status keimigrasian selaku pengemban tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian secara rutin pada tiap bulannya melalui komunikasi yang efektif dengan para pegawai yang bertugas pada domain pelayanan keimigrasian. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam proses pembangunan sistem manajemen SDM terdapat 6 indikator yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan ZI, dan Kadin Kelas 2 TPI Merauke yang sudah berkomitmen sangat kuat untuk mewujudkannya telah selama ini melaksanakan yang pertama perencanaan kebutuhan, yang kedua pola mutasi internal, pengembangan kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan disiplin, dan pemanfaatan teknologi sistem informasi kepegawaian dengan sangat baik. Hal ini terbukti antara lain dengan meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM, meningkatnya disiplin SDM, meningkatnya efektivitas manajemen SDM, dan meningkatnya profesionalisme SDM. Pada area penguatan akuntabilitas ini Bapak Ibu, kita dapat melihat apakah target kinerja dan capaian kinerja satuan kerja dapat selaras dan sesuai dengan yang diinginkan, karena pengukuran kinerja satker dapat terukur pada area ini, dan dalam hal ini Imigrasi Merauke telah mencapai kinerja sesuai dengan Renstra dan Renja dari Kementerian. Pada slide ini Bapak Ibu dapat melihat adanya peningkatan capaian kinerja dalam bidang pengelolaan anggaran pada indikator pelaksanaan anggaran dari tahun 2018 sampai 2020.
dan dalam hal ini tahun 2020 belum merupakan nilai akhir IPA dari imigrasi Merauke. Nah, selain itu juga terjadi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tusi yang dapat terlihat pada e-performance imigrasi Merauke tahun 2019 dan 2020. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat target yang belum terpenuhi karena adanya pandemi. Berikutnya kita lihat meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah juga dapat terlihat dari tercapainya target kinerja telah dibuat pada awal tahun anggaran. Terkait penguatan pengawasan, setelah melakukan pembangunan zona integritas, imigrasi Merauke selalu berproses ke arah yang lebih baik, Bapak Ibu. Hal ini juga terbukti dari meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan anggaran dengan tidak terdapatnya laporan pengaduan masyarakat baik terkait gratifikasi, korupsi, dan pungli. Nah, dengan tertib dan jujur melaporkan LHKASN dan LHKPN, buktikan bahwa pengelolaan keuangan negara sudah berjalan efektif di lingkungan Kadin Merauke. Satuan Tugas Anti Gratifikasi dan Pungli juga telah melakukan public campaign dan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan melakukan gratifikasi dan pungli kepada pegawai imigrasi Merauke melalui nomor kontak pengaduan masyarakat yang juga telah disebar baik melalui media online maupun media cetak dalam bentuk leaflet, poster maupun brosur. Nah, terkait peningkatan kualitas pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada slide ini saya ingin menunjukkan bahwa terlihat statistik kuantitas pelayanan keimigrasian yang sampai dengan triwulan ketiga itu harus diakui secara jujur bahwa telah terjadi penurunan jumlah permohonan terkait pelayanan keimigrasian memang sebagai ekses dari terjadinya pandemi COVID-19. Adapun rincian statistik pelayanan paspor dapat kita lihat misalnya di bulan Januari itu masih 173 per bulan, bulan Februari 130 permohonan, bulan Maret 24, bulan April itu sudah mulai menurun jadi hanya 3 permohonan, bulan Mei hanya 12 permohonan tiap bulannya, bulan Juni hanya 6, Juli 14, Agustus sempat meningkat 23, bulan September kembali menurun menjadi 8. Demikian pula pelayanan fasilitas batas itu menurun. Demikian juga penerbitan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing sampai dengan September 2020 selama tahun ini itu dokim WNA itu hanya 58 dan pemeriksaan di pos perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi darat itu hanya sekitar 687 sehingga memang terjadi penurunan pelayanan terjadi mulai bulan Maret 2020. Nah, salah satu upaya imigrasi Merauke dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ini adalah dengan memenuhi kebutuhan fasilitas bagi pemohon keimigrasian yang mungkin dapat Bapak Ibu lihat dalam tampilan slide ini bahwa ruang tunggu pemohon yang dahulu memang sangat tidak nyaman dan sempit pada akhirnya telah dilakukan renovasi dan perluasan gedung pada tahun 2017 yang lalu dan digunakan kembali pada tahun 2018 setelah renovasi. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada saat ini secara on progress sedang dilakukan kembali renovasi layout ruangan pelayanan yang diharapkan nantinya akan lebih nyaman, representatif dan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik. Nah, adapun kondisi ruang pelayanan yang ada saat ini secara representatif memang sudah terdapat tambahan sarana prasarana terkait fasilitas ramah HAM dan fasilitas lainnya bagi pemohon layanan keimigrasian antara lain berupa tangga disabilitas, ruang tunggu disabilitas, ruang menyusui, ruang bermain anak, mesin antrian dan fasilitas pengisian formulir dalam bentuk meja pengisian. Selain itu juga memang tersedia fasilitas parkir gratis yang cukup luas dan memadai tanpa pungutan apapun, baik diperuntukkan untuk pegawai maupun pemohon layanan keimigrasian. Berikutnya terkait aspek pembinaan hospitality bagi petugas layanan, kantor imigrasi Merauke sedianya juga telah melakukan kerjasama dengan Bank BNI dan Bank Mandiri cabang Merauke dalam hal pelatihan terkait service awareness bagi para pegawai. Nah, sebagai komitmen yang kuat memang dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, kantor imigrasi Merauke juga telah membuat
inovasi pelayanan keimigrasian seperti Friday Morning Snack dan Emergency Service. Untuk Friday Morning Snack pada beberapa bulan terakhir belakangan ini memang tidak berjalan secara maksimal karena harus memperhatikan protokol kesehatan terkait social distancing. Namun memang untuk inovasi emergency service sejauh ini masih berjalan sesuai dengan yang permintaan dari pemohon layanan keimigrasian yang berlaku tidak hanya terkait permohonan dokumen perjalanan berupa layanan paspor, namun juga permohonan layanan terhadap pas lintas batas khususnya bagi warga perbatasan. Bapak Ibu penilai sekalian yang kami hormati, berikut ini adalah program unggulan dari kantor imigrasi Merauke, yaitu pelayanan pas lintas batas simpatik yang dilaksanakan di pos imigrasi perbatasan. Program ini memang disepakati atau kami sepakati sebagai program unggulan dengan pertimbangan bahwa kantor imigrasi Merauke memiliki banyak pos perbatasan, sekitar 6 pos perbatasan yang jaraknya cukup jauh dari pusat kota atau kabupaten Merauke-nya sendiri. Nah, keterbatasan jarak dan tingginya biaya transportasi dari daerah perbatasan ke kota itulah yang membuat banyak memang lintas batas tradisional yang enggan membuat pas lintas batas untuk masuk ke negara lain, spesifik Papua Nugini, dan membuat banyak lintas batas yang melintas tersebut hanya menggunakan kartu lintas batas yang bersifat sementara dan hanya dapat digunakan sekali melintas atas kesepakatan dari petugas pos perbatasan kedua negara tanpa mengindahkan lagi dokumen keimigrasian atau dokumen perjalanan yang seharusnya digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan baik secara nasional maupun internasional. Kantor imigrasi Merauke selain itu juga telah melakukan Bapak Ibu dapat lihat survei mandiri untuk mengukur sampai di mana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan mendapatkan penilaian sebesar 7,50, di mana pelaksanaan survei yang dilakukan sudah disesuaikan dari segi proses dan analisis datanya sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan dalam keputusan Menpan RB nomor 14 tahun 2017. Selain imigrasi Merauke juga telah mengikuti survei mandiri yang dilakukan oleh Kemenpan RB. Selain survei mandiri dari Kemenpan RB itu, Kadin Merauke sedianya juga telah mengikuti survei yang dilaksanakan oleh Balitbang Kumham dengan perolehan nilai atau skor untuk IPK sebesar 13,97 dengan predikat A atau sangat baik, dan demikian pula survei IKM-nya sebesar 19,02 dengan predikat A atau sangat baik. Baik, ini adalah contoh testimoni kepuasan pelayanan yang didapat dari pemohon keimigrasian di kantor imigrasi Merauke yang memang diambil baik dari Google maupun dari media sosial yang terconnecting dengan kantor imigrasi Merauke. Baik, pada slide terakhir ini juga Bapak Ibu sekalian dapat melihat lembar kerja evaluasi atau LKE dan berita acara hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan kantor imigrasi Merauke mendapatkan nilai akhir sebesar 81,12. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami Bapak Ibu dapat menilai dengan baik komitmen dari kami yang memang saat ini mengabdi di batas negeri di ujung paling timur Indonesia, dan mudah-mudahan komitmen ini dapat dinilai dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.